Dokter Tanaman. Halo, coba deh kita pikirin bareng-bareng, apa sih yang sebenarnya menopang sebuah negara? Nah, kali ini kita bakal bahas ide yang mungkin kedengeran radikal. Gimana kalau fondasi paling penting bangsa kita itu bukan jalan tol atau pelabuhan, tapi sesuatu yang hidup dan sering banget kita lupakan. Yuk kita bedah soal kesehatan tanaman sebagai infrastruktur nasional. Oke, kita mulai dari yang paling gampang dulu ya. Kalau saya sebut kata infrastruktur nasional, apa yang pertama kali muncul di kepala Anda? Pasti gambarannya kayak gini kan, beton, baja, kabel, pokoknya struktur fisik yang gede dan kelihatan yang bikin ekonomi dan hidup kita sehari-hari jalan. Kita bangun, kita lihat, kita pakai tiap hari, ini semua jelas penting banget, tapi ini baru setengah dari cerita. Nah, disinilah kita coba lompat sedikit cara berpikirnya. Gimana kalau ternyata penopang utama negara kita itu bukan beton dan baja, tapi sesuatu yang biologis, yang tumbuh, dan yang sering kita anggap sepele? Oke, kita masuk ke argumen pertama. Tanaman itu bukan sekedar hiasan hijau di sekitar kita. Di Indonesia, tanaman itu ya fondasi dari kehidupan kita sebagai bangsa. Coba lihat 4 pilar ini. Semuanya krusial banget buat Indonesia. Mulai dari makanan yang ada di piring kita, sampai ke uang yang masuk ke kas negara. Dari bahan baku buat pabrik, sampai keseimbangan alam kita yang rapuh. Ini semua, tanpa terkecuali, akarnya cuma satu, tanaman yang sehat. Nah, ini dia poin kuncinya. Kalau tanaman sakit, ini bukan lagi urusan petani aja. Ini udah jadi ancaman ke seluruh sistem nasional kita. Masalah di satu sawah, efeknya itu bisa berantai loh. Dari harga di pasar naik, pasokan buat industri keganggu, bahkan bisa sampai ke stabilitas sosial. Biar makin kebayang pentingnya hal ini, kita pakai perumpamaan yang kita semua paham deh. Coba kita bandingin sistem kesehatan tanaman sama sistem kesehatan manusia. Tuh kan, mirip banget polanya. Kita semua tahu, kesehatan masyarakat itu nggak cuma soal rumah sakit. Kita butuh dokter, butuh sistem pengawasan penyakit, dan butuh kebijakan yang pas. Sama persis dengan tanaman. Nggak cukup cuma disemprot pestisida, kita perlu infrastruktur kesehatan tanaman yang utuh. Dulu mungkin ya, serangan hama itu dianggap masalah teknis di satu lokasi aja. Tapi dunia udah berubah. Sekarang, gangguan pada tanaman itu bukan lagi kejadian lokal, tapi udah jadi risiko sistemik. Kok bisa gitu? Soalnya sekarang ada faktor-faktor pengganda risiko ini. Lahan yang isinya satu jenis tanaman doang bikin penyakit nyebar cepet banget. Perdagangan internasional bawa hama baru dari negara lain. Perubahan iklim bikin kondisi yang pas buat patogen. Dan semua ini terjadi di Indonesia yang lingkungannya tropis, yang emang udah surganya organisme pengganggu. Dan ini gambaran efek dominonya, jelas banget. Awalnya cuma masalah kecil di satu titik, terus nyebar kayak api liar. Tiba-tiba pasokan di daerah itu turun, terus harga-harga mulai naik, dan ujung-ujungnya bisa mengancam kepentingan ekonomi dan keamanan nasional. Ini bukan lagi soal memadamkan api, tapi mengelola seluruh sistem biar nggak kebakar. Oke, mari kita lihat lebih dalam 2 pilar paling vital yang jadi taruhan kalau kita bicara risiko sistemik ini, ketahanan pangan dan keberlanjutan industri kita. Kita sering salah fokus loh. Soal ketahanan pangan, yang paling penting itu bukan berapa hektar lahan yang kita tanami, tapi berapa ton hasil panen yang bisa kita andalkan secara konsisten. Nah, stabilitas ini 100% bergantung pada kesehatan tanaman. Sama juga buat industri. Produktivitas jangka panjang perkebunan dan kehutanan kita, yang menghidupi jutaan orang, itu ditentukan langsung oleh cara kita mengelola kesehatan tanaman sebagai aset strategis. Karena risikonya sebesar ini, kita nggak bisa lagi pakai cara-cara lama. Kita butuh perubahan pola pikir yang fundamental. Coba kita bandingin ya, bedanya jauh banget. Cara lama kita sebut pengendalian. Ini tuh reaktif, ada masalah, semprot. Pokoknya fokusnya gimana caranya bunuh hama, titik. Tapi cara baru, sistem kesehatan, ini mikirnya lebih dalam. Sifatnya preventif alias mencegah. Fokusnya ke seluruh sistem, tanah, air, tanamannya. Dan pertanyaannya itu beda. Kenapa sih tanamannya bisa sakit? Nah, ini pergeseran dari sekedar jadi pemadam kebakaran, jadi arsitek yang membangun ketahanan. Perubahan cara pikir ini bukan cuma teori ya, ini butuh aksi nyata. Sistem pendidikan kita harus berubah. Kita harus menciptakan dan mengakui profesi baru yang penting, seperti dokter tanaman. Dan yang paling penting, kebijakan publik kita harus mengangkat isu ini jadi prioritas strategis nasional, tentunya berdasarkan sains yang kuat dan bisa dipercaya. Pada akhirnya, ini dia pesan utamanya. Kita harus berhenti melihat kesehatan tanaman itu cuma sebagai urusan teknisnya para ahli pertanian. Ini adalah bagian inti, bagian fundamental dari arsitektur ketahanan bangsa kita. Jadi, saya mau tutup pembahasan ini dengan satu pertanyaan.
Semua yang kita bangun, ekonomi kita, industri kita, stabilitas sosial kita, semuanya berdiri di atas fondasi biologis ini. Pertanyaannya sekarang adalah, sudahkah kita memperlakukannya sebagai infrastruktur vital dan memastikan fondasi itu cukup kokoh untuk menopang masa depan kita? Tanaman sehat, Indonesia kuat.